Obat. Besara menatap tajam ke arah Luna yang tampak tersenyum semirik ke arahnya, tepat setelah dia menerima panggilan dari Kim asistennya. Sepertinya kami sudah ketahuan, batin Luna tertawa di dalam hati. Sial, beraninya kamu mengancamku dengan menggunakan anak-anakku perempuan bangsat. Sial, bisa-bisanya aku tertipu dengan gambar palsu itu. Tunggu kau, aku akan membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri. Batin Besara yang napasnya mulai naik turun setelah mendengar laporan Kim tadi. Kedua putrinya baik-baik saja dan masih di tempat yang aman. Foto yang dikirim Luna semalam adalah hasil editan. Tuan Nicholas masuk ke dalam ruangan dengan seluruh pesonanya yang membuat orang-orang penasaran. Pesta besar itu ditonton oleh seluruh dunia. Acara pun dimulai dengan pidato dari beberapa perwakilan perusahaan dan dimulai dengan pidato pembukaan dari Gamaliel Park, pemimpin JB Group, diikuti pengusaha besar lainnya, dan diakhiri oleh Tuan Nicholas yang tersohor. Selama menikmati acara ini, saya sangat menantikan menjalin kerjasama dengan kalian semua, kata penutup dari pidato Tuan Nicholas. Dianra bahkan menyaksikan suaminya berpidato di atas podium dengan jas yang dia pilihkan. Namun, wajahnya merenggut kesal saat melihat pria yang naik ke atas podium itu. Cak, tidak cocok dengannya, gumam Dianra dengan wajah kesal. Hei, kau kenapa Nyonya Menir? Ejek Arnel yang memperhatikan wajah kesal Dianra. Mau berperang lagi? Ucap Otnel yang mulai perdebatan. Diam kau dokter gadungan, urus saja pasienmu, kau tidak tahu apa-apa soal ini? Balas Dianra dengan nada ketus. Cak, dasar mak lampir, jangan sampai keponakanku tertular virus mak lampirmu itu. Ejek Otnel. Siapa kau dasar dokter gadungan, mana ada virus mak lampir? Balas Dianra. Wanita itu tampaknya sudah dalam kondisi yang sangat baik sehingga bisa berdebat dengan si dokter gadungan itu. Repa dan Joy saling menatap. Telinga mereka berdua sudah benar-benar panas mendengar perdebatan kedua manusia berbeda jenis kelamin itu. Tapi apa boleh buat, keduanya tak bisa berkutik. Sementara itu di Jerman, Besara mulai menjalankan aksinya. Dia meminta Helen untuk mengalihkan perhatian Brandon sedangkan Bella sudah ditariknya dan berjalan mendekati Tuan Nicholas yang tampak sedang berbicara dengan beberapa kolega bisnis yang juga hadir di acara besar itu. Tuan Nicholas, sungguh senang bertemu dengan pebisnis ulung seperti Anda, ucap Besara sambil menarik Bella di kesampingnya. Beraktinglah yang benar, bisik Besara sambil memegang lengan gadis itu dengan kuat. Tangan Bella gemetaran, dia sudah berjanji pada William tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Tetapi adiknya Dianra akan dalam bahaya jika dia tidak menurut. Dia gemetar, batin pria bertopeng itu dia memperhatikan Bella yang tampak ketakutan. Bagi orang seperti mereka akan sangat cepat melihat perilaku seseorang, entah itu ketakutan, tulus maupun licik. Salam kenal tuan, saya Bella Besara, ucap Bella sambil mengulurkan tangannya berusaha untuk berakting dengan mumpuni. Tuan Nicholas memulai aktingnya, dia menerima jabatan tangan Bella sambil tersenyum. Wah, nona yang sangat cantik, ucap pria itu yang langsung menarik Bella dari Tuan Besara dan memeluk Bella dengan sedikit sensual. Besara tersenyum, ini akan berhasil dengan baik, batin Besara. Ini putri saya tuan, dia gadis yang penurut, ucap Besara. Seraya berbisik di telinga Tuan Nicholas yang terlihat lebih tinggi dari Besara. Tuan Nicholas menggerakkan tangannya seolah meminta yang lain pergi dan memberi mereka privasi. Dia mulai menyukai percakapan ini. Benarkah? Ucap pria itu sambil mengangkat jarinya seraya mengelus wajah Bella dengan sensual, sedangkan tangan yang lain ada di pinggang ramping gadis cantik dan seksi itu. Dia tidak menyentuhku, batin Bella saat melihat tangan itu hanya bergerak di depan wajahnya meskipun jika dari sudut pandang Tuan Besara terlihat seperti menyentuh, nyatanya Tuan Nicholas hanya menggerakkan jarinya. Tentu tuan, kita bisa membicarakan masalah kerjasama jika tuan berminat padanya, terutama untuk membersihkan rumor itu, ucap Besara sambil mengambil sampahnya yang dibawa pelayan. Bagaimana tuan? Tanya Besara sambil memberikan satu gelas sampahnya untuk Tuan Nicholas. Ini akan menarik, aku akan selamat dari rumor itu, ucap Tuan Nicholas sambil mengambil segelas sampahnya itu. Besara juga memberikannya pada Bella. Saya tidak. Bella terdiam saat Besara menatapnya. Terima kasih, ucap Bella pasrah. Dia tidak mau meminum alkohol karena pasti dia akan mabuk. Bersulang untuk kerja sama kita.
ucap Besara sambil tersenyum dengan gelas sampahnya. Cheers, tring, tring. Dentingan gelas terdengar mereka bertiga meminum sampahnya mereka sampai habis. Astaga si dodol ini kenapa meminum semuanya? Ya ampun, kenapa kau malah terbawa suasana? Batin Pasko menatap Tuan Nicholas dengan wajah kesal. Wah enak, begini rasanya jadi bos besar. Ha? Batin Tuan Nicholas. Pusing, mampus aku. Ya ampun, aku meminum semuanya. Panas, mampuslah. Pasko akan menghukumku nanti, batin Tuan Nicholas itu. Kenapa di sini terasa gerah? Gumam Bella, dia merasa tubuhnya terasa panas. Tuan Nicholas menoleh ke arah Bella dan Besara bergantian. Matanya mulai berkunang-kunang. Sial, aku terjebak. Gerutu pria itu. Ikut denganku, ucapnya sambil menarik lengan Bella keluar dari ruangan pesta itu. Aku akan bersenang-senang dahulu. Aku akan mengumumkan kerjasama kita nanti, ucap Tuan Nicholas menarik tangan Bella. Besaranya membungkuk dengan senyum kemenangan karena rencananya berjalan dengan mulus. Sial si bodoh itu, geram Pasko sambil mengikuti Tuan Nicholas dan Bella dari belakang. Tuan Nicholas berjalan dengan cepat menuju ke kamar hotel yang sudah mereka persiapkan. Sial, aku terkena jebakannya. Bella, apa dia sepertinya juga terkena efeknya? Sialan, pasti pria sesat bau tanah itu menaruh obat di sana. Hais, jadi ini rasanya terkena obat perangsang. Guru tuh pria itu sambil melepaskan dasinya, dia merasa kepanasan. Dia berjalan dengan cepat sebab obat itu mulai beraksi membangunkan pedang samurai yang tak seharusnya bangun saat ini. Dia menatap Karabella yang tampak panik. Oh Tuhan, ampunilah hambamu ini. Otak sesatku mulai meronta-ronta, ini belum waktunya. Oh Ika belum menikah, ngapain bangun sekarang Kuyu? Sarangmu belum ada kampret, hasial. Pria itu mengumpati benda pusakanya sendiri yang mulai terasa sesak di bawah sana. Peletak, goblok, kenapa kau meminum semuanya? Bukannya kita sudah membicarakan itu? Seseorang memukul kepalanya dari belakang. Sakit kampret, aku lupa, sampahnya terasa sangat enak. Kau juga kenapa tidak mengingatkanku? Ini sudah bangun, apa yang harus kulakukan? Pikiranku mulai sesat kampret. Balas pria itu sambil mengumpat dan menunjuk sesuatu yang mulai menggembung di bawah sana. Pasko memijat pelipisnya. Ingin dia menghajar pria itu saat ini juga. Pria itu melepas topengnya dan jreng, jreng, jreng.